Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Tentang yang lagi viral yang namanya Mbah Benu atau jemaah Aulia. Sebenarnya saya tidak ikut-ikut tentang itu ya saudara, karena saya berpikir bahwasanya pengetahuan atau ilmu agama saya itu minim daripada Anda. Mungkin lebih paham Anda daripada saya, karena banyak yang bertanya tentang pendapat saya mengenai jemaah Aulia yang menggemparkan, yang memviralkan, yang sangat viral ini dari sisi sejarah. Oke, coba disimak video saya sampai selesai agar tidak salah paham. Oke, memang ada pada zaman dahulu itu agama kuno yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada umumnya. Namun saya bercerita di wilayah saya, Probolinggo, itu pernah ada satu kaum yang menganut pegangan atau agama yang bernama kebatinan. Jadi sebelum masuknya Islam ke Indonesia, sebelum masuknya agama Hindu, sebelum masuknya agama Buddha dan lain-lain, itu di Nusantara sudah ada agama dahulu ya, yang bernama kebatinan. Yang mana kebatinan ini juga memiliki pegangan atau kitab, yang mana saat ini kita kenal dengan Serat Centini, kemudian Hidayat Jati, kemudian Darmo Gandul, dan Gatoloco. Nah, ini adalah kitab yang oleh orang-orang kebatinan dianggap sebagai kitab suci. Ini kebatinan ini jangan salah ya saudara. Kebatinan ini bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha. Ibadahnya itu mereka bertapa di gua-gua, di hutan, kemudian di gunung dan lain-lain. Jadi mereka itu dengan sengaja mengasingkan diri, menjauhkan diri dari keramaian hiruk-pikuk masyarakat untuk beribadah. Jadi mereka itu hanya duduk diam layaknya patung Gajah Mada di Madakaripura itu ya. Jadi seperti itu ya saudara. Itu kebatinan. Namun setelah masuknya agama-agama lain, termasuk agama Islam ke Nusantara, para penganut atau posisi kebatinan mulai tergeser sedikit demi sedikit. Bukan cuma Islam ya yang menggeser dalam hal ini, bukan cuma Islam. Terutama hadirnya penjajah itu menghancurkan yang namanya kebatinan. Pada masanya dahulu banyak sekali masyarakat yang menganut keyakinan kebatinan ini ya saudara. Sangat banyak, sama dengan agama-agama lain pada saat ini loh ya. Kebatinan ini sangat populer pada masa antara tahun 600 hingga tahun 1000 Masehi. Sangat populer ya, terutama di kalangan kasta Brahmana. Kemudian setelah masuknya Hindu dan Buddha, banyak sekali para Brahmana, juga masyarakat dan orang-orang zaman dahulu itu menggabungkan antara kebatinan ini dengan agama yang baru mereka yakini, seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kemudian masuklah Islam. Setelah masuknya Islam, lama-kelamaan ada juga aliran yang namanya aliran Islam Abangan. Islam Abangan. Islam Abangan ini mereka beragama Islam. Selain sholat juga mereka laksanakan, dan ibadah juga amal-amal yang
diharuskan di Islam itu dilaksanakan semua. Namun ada kalanya mereka itu pergi ke hutan, pergi ke gunung, pergi ke puncak-puncak gunung, pergi ke tempat-tempat sunyi untuk bertapa, mengheningkan cipta kepada Yang Maha Kuasa. Mereka meyakini bahwasanya mereka itu jadi satu dengan Yang Maha Kuasa. Hal itu disebut dalam sejarah atau dicatat dalam sejarah dengan kata manunggaling kaulo Gusti. Manunggaling kaulo Gusti ini maknanya yaitu menyatukan diri dengan Yang Maha Kuasa, atau perjalanan spiritual yang sudah tinggi sehingga dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi tidak heran jika ada satu golongan saat ini yang sudah viral, yang tentunya Anda tahu dan kita semua seluruh Nusantara tahu, yaitu Mbah Benu atau Jemaah Aulia. Mbah Benu ini menyebut bahwasanya dirinya sudah menelpon kepada Allah. Saya memperkirakan, entah itu benar atau salah, saya kurang paham juga ya saudara. Saya memperkirakan Mbah Benu ini menganut kepercayaan Islam Abangan. Islam Abangan ini sama dengan Islam-Islam yang lain, sama dengan NU Muhammadiyah, itu sama. Ibadahnya sama, sholatnya pun sama dengan NU dan Muhammadiyah, ini sama. Begitu juga Islam Abangan sama. Yang saat ini saya perkirakan muncul dengan nama baru yaitu Jemaah Aulia, itu sama dengan kita ya, sama-sama Islam, sholatnya pun di masjid 5 waktu, beberapa rakaat itu sama. Namun ada tata cara yang agak berbeda dari Islam pada umumnya, dan itu sudah ada ahlinya yang untuk mengurusinya. Kalau saya pribadi hanya melihat dari sisi sejarah saja ya. Jadi saya tidak bisa berpendapat terlalu jauh tentang Mbah Benu yang saat ini sangat viral ya saudara, sangat viral. Yang mana ada sisi lain mengatakan bahwasanya Mbah Benu itu sesat, sisi lain harus dibina. Monggo, itu terserah pada ahlinya. Namun saya di sini melihat dari sisi sejarahnya, yang mana pernah ada hal semacam ini pada masa, tidak perlu ke masa Nabi ya, karena pada waktu itu saya tidak ada, bahkan saya belum membaca catatannya yang tepat. Jadi coba kita lihat pada masa kini, pada masa Wali Songo, atau pada masa Wali datang ke Nusantara, yang mana pada masa itu ada yang namanya Islam Abangan. Islam Abangan, mana Islam Abangan ini menggabungkan dua keyakinan menjadi satu. Jadi dua keyakinan menjadi satu, dijadikan satu, kemudian dilaksanakan seperti biasanya. Memang Islam Abangan ini ibadahnya sama, cuma ada sewaktu-waktu untuk melakukan tapa barata di tempat-tempat sunyi, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu. Sebelum ada agama lain di Nusantara, kebatinan lebih dulu ada pada bumi Nusantara. Jadi tidak ada agama lain pada waktu itu. Masyarakatnya pun menganut yang namanya kebatinan. Untuk ibadah sehari-hari, mereka cukup yakin di dalam batin mereka
mengingat Yang Maha Kuasa itu setiap harinya, setiap waktunya. Namun ada kalanya dalam beberapa waktu mereka itu melakukan tapa barata, mengheningkan cipta selama 41 hari kalau tidak salah, saudara. Mengheningkan cipta selama 41 hari, entah itu di gua atau di hutan atau di puncak gunung, untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan mereka meyakini lebih bagus di puncak gunung, ya saudara. Di puncak gunung itu karena mereka sudah dekat dengan nirwana. Kalau di dataran, maka saat mereka beribadah, mereka membutuhkan kemenyan atau asap. Jadi asap itulah yang akan membawa doa mereka, sehingga doa mereka dapat langsung diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Itu kebatinan. Sedangkan Islam itu sendiri masuk ke Nusantara melalui budaya. Sampai saat ini kita masih melaksanakan sisa-sisa kebudayaan orang-orang kebatinan pada zaman dahulu. Itulah pendapat saya tentang pertanyaan orang-orang atau teman-teman atau dulur-dulur di inbox ataupun di WA. Mereka bertanya bagaimana pendapat Pak Eko tentang Mbah Benu atau tentang jemaah aulia. Saya harap pendapat saya ini dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.